warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Zahra, Prodi Ekonomi Syariah NPM 211207290719. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf, yang mana pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat, sejarah pensyariatan zakat, dalil-dalil zakat, pembagian zakat, dan hikmah pensyariatan zakat. Langsung saja ke permateri, yakni yang pertama tentang pengertian zakat. Zakat menurut bahasa yaitu artinya tumbuh dan terus bertambah. Lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti yang tumbuh. Sedangkan secara terminologis, zakat yang berarti hak yang wajib diambil dari harta yang banyak, atau yaitu harta yang sudah mencapai nisbahnya untuk diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkannya dari harta tersebut. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan diri mereka. Ini dalam surah At-Taubah ayat 103. Ini tentang sejarah pensyariatan zakat. Nah, sejarah pensyariatan zakat dalam Islam dimulai setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada awalnya, fokus utama kaum muslimin termasuk Nabi dan para sahabatnya adalah menghidupi diri dan keluarganya di Madinah setelah meninggalkan harta mereka di Mekah. Mereka banyak yang berdagang dan mencari nafkah sendiri, seperti Abdurrahman bin Auf yang berhasil menjadi kaya kembali melalui dagangannya. Meskipun begitu, ada yang bekerja sebagai petani atau mengalami kesulitan ekonomi. Nah, Nabi Muhammad SAW memberikan bantuan kepada mereka yang kesulitan dengan menyediakan tempat bagi mereka yang butuhkan, yang disebut dulu itu Ahlus Sufah. Kemudian ketika perekonomian umat Islam semakin stabil dan pelaksanaan tugas agama dilakukan dengan baik, zakat mulai dijalankan sesuai dengan hukumnya. Di Madinah, Islam mulai memperkuat kedudukannya, termasuk dalam pengelolaan zakat sebagai bagian penting dari sistem ekonomi Islam. Nah, itu sejarah singkat dari pensyariatan zakat. Selanjutnya yakni dalil-dalil zakat. Yang pertama, ada banyak sekali dalil-dalil zakat dalam Al-Quran. Salah satunya yang saya ambil di sini ada 3. Yang pertama itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yang mana aqimus sholata wa ataz zakat. Nah, dan laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Yang kedua, Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yang mana di sini artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi. Hanif istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, itulah agama yang harus benar. Selanjutnya untuk pembagian zakat. Nah, pembagian zakat di sini ada 2 hal, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu ada beberapa macam, seperti kita bisa menzakati hewan peliharaan atau binatang ternak kita. Yang kedua bisa dengan zakat emas atau perak. Yang ketiga bisa dengan harta perniagaan. Nah, yang keempat hasil bumi seperti hasil dari pertanian kita. Dan yang terakhir adalah barang tambang dan barang temuan atau barang yang disebut dengan rikas. Nah, sedangkan untuk zakat fitrah sendiri adalah zakat fitrah untuk tiap-tiap jiwa adalah 1 sok atau 2,5 kg dibulatkan menjadi 2,5 kg dari beras atau lainnya yang menjadi makanan pokok bagi penduduk negeri. Lebih utama dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, boleh juga dikeluarkan semenjak permulaan bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah ini biasanya zakat yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, biasanya kan ini kalau zakat fitrah itu tergantung makanan pokok. Kalau dulu kan kurma sama gandum. Nah, kalau sekarang di Indonesia sendiri itu bisa berupa beras, atau boleh juga dengan uang seharga 2,5 kilo beras tersebut. Untuk yang terakhir adalah hikmah dari pensyariatan zakat. Yang pertama adalah sebetulnya adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas kalau zakat adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Yang kedua adalah mendapatkan keberkahan. Dengan berzakat kita bisa mendapat keberkahan baik dalam harta ataupun dalam diri kita. Yang ketiga, membuka pintu rezeki bagi kita, bagi rezeki kita. Yang keempat, membersihkan harta dari sifat kikir. Kalau yang kelima adalah membersihkan dosa-dosa kita. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Untuk kesimpulannya sendiri dari uraian yang saya bahas tadi, zakat terbukti menjadi salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya menyangkut kewajiban finansial, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan atau spiritual dan moral yang mendalam. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.